Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Pada sehat? Alhamdulillah baik. Masih pada semangat nggak ini tuh? Aduh, siang hari kayak gini ya. Semangat banget, semangat, semangat, Walaupun di semangat. siang bolong gini, kita harus memiliki semangat pagi kawan-kawan. Tetap semangat dan Betul, jangan pernah menyerah kawan-kawan. siap. Betul, Ada pepatah bilang, teman-teman, tak tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, agar kita saling mengenal, kita perkenalan terlebih dahulu. Dipersilahkan siap, kepada Kang Hendy dulu dah, Kang Hendy. siap. Baik, terima kasih Kang Ilham. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendy Kurnia Barok, asal instansi dari Satuan Polisi Pamung Praja Karawang dengan jabatan Polisi Pamung Praja Pemula. Oh, untuk instansi Baik, di mana tadi? Di Satpol PP ya? instansi di Satpol PP, betul. Oh, Satpol PP, oke. Yang selanjutnya kepada Bu Halimah, silahkan. Perkenalkan, nama saya Halimah Sadia dari instansi Sekretariat Daerah, bagian hukum, jabatannya di Dokumentalis Hukum. Dokumentaris hukum. Kalau boleh tahu, di Setda itu ada bagian apa aja ya, kira-kira? Ada banyak dari mulai Asda 1, Asda 2, Asda 3, dan itu semua banyak bagian-bagiannya gitu, Oh, Kak. berarti mengenai barang dan jasa itu Asda 3 ya, kalau nggak salah. Ah, Betul, betul. Asda 3, oke. Yang selanjutnya perkenalan dari Ibu Shirley. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sherlinova Fitara dari instansi Satpol PP, bagian operasi dan pengendalian, hmm, jabatan Polisi Pamung Praja Pemula. Oh, berarti sama-sama Kang Hendy ya. Iya, sama. Oke. Tapi teman-teman ada yang aneh nggak? Ada yang lupa nggak? Kira-kira apa? Apa itu, Kang? Saya belum perkenalan, mohon maaf. Oh iya, betul. Oke, Enggak, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Ruhandi Maskur. Saya dari Satpol PP juga. Cuma siap. bidang saya berada di Linmas, kasih saya Bina Potensi Masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan mengenai diri saya? Akang jomblo nggak? Untuk itu, alhamdulillah saya udah punya calon. Alhamdulillah. Waduh, nggak jadi dong nih. Emang kira-kira mau dijodohin sama siapa nih? Wah, yang mau aja itu mah. Yang mau aja. Santai kok, Kang. Yang mau sama Siap, saya ngantri 10 orang ada di belakang. siap, siap. Oke, mengenai hari ini ya, ya kita sambil enjoy aja, sambil lapar. Nah, di sini juga kan eh, tadi kita sudah membahas mengenai agenda 3 ya, mengenai smart government. Nah, kira-kira Betul. nih dari Akang atau Teteh, konsep dari smart government, pemahaman menurut Akang Teteh itu apa ya kira-kira? Oh iya, Kang, izin menjawab ya. Kalau smart government, menurut saya pribadi, bahwa smart government itu adalah tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi digital dan juga menggunakan kolaborasi lintas sektor. Nah, hal itu untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Kang. Oke, Kang, saya mau bertanya dikit dong. Nah, Boleh, Kang? kolaborasi lintas sektor ini apakah secara digital atau secara langsung, Kang? Atau seperti apa? Baik, Kang. Kalau untuk kolaborasinya itu bisa langsung, bisa juga secara digital. Nah, artinya ketika kita berkolaborasi secara digital, itu kita menggunakan yang namanya pengarsipan. Nah, misalkan contoh seperti ini, Kang. Saya bekerja sama, misalkan dengan Dinas UMKM. Nah, ketika saya menertibkan PKL-PKL yang nakal, nanti data-data tersebut
akan saya kirimkan kepada Dinas UMKM. Nah, jadinya ke depannya itu PKL-PKL tersebut mendapatkan pembinaan yang sesuai. Nah, jadi agar dia ini tidak balik lagi nih ke tempat asalnya gitu. Jadi dia ini istilahnya biar ada penataan, biar ada juga pendataannya, Kang. Seperti itu. Oh, oke, baik, dapat dimengerti ya. Mungkin dari teteh-teteh nih, mengenai pemahaman smart government, apa kira-kira dari teteh-teteh? Izin, Kang. Oke, enggak. Kalau tadi Kang Hendy kan bagian digitalnya ya. Kalau saya tuh smart government berarti sinergi antar manusia. Antar manusianya SDM-nya. Jadi bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga peningkatan kapasitas SDM dan integrasi sistem antar instansi. Oh, peningkatan kapasitas SDM-nya dilakukan dengan cara apa tuh, Teh, kira-kira? Seperti perekrutan CPNS yang seperti yang sekarang. Oke, Ya, betul. jadi ada Baik. SDM baru gitu untuk menambahkan pekerjaan Jadi yang masih belum selesai. ada satu regenerasi mungkin ya, regenerasi karena Hmm, PNS itu sendiri bukan hanya menambah jumlah pegawai untuk meringankan pekerjaan, tapi juga kan ada orang yang telah pensiun, makanya harus diganti oleh kita. Nah, kita juga harus betul, bisa menyesuaikan terhadap perkembangan zaman gitu. Karena kan ini zamannya zaman zilenial, maka kita harus yang memiliki dominasi lebih tinggi seharusnya terhadap perkembangan bangsa dan juga negara. Mungkin seperti itu ya, Teh. Oke. betul. Ya, dari Teh Shirley, kira-kira apa nih mengenai pemahaman smart government? Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Kang Hedi dan juga Teh Halimah, bahwa smart governance itu kan konsep tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas birokrasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan juga kualitas koordinasi antar lembaga pemerintah. Begitu, Kang? Oke, sangat baik sekali teman-teman semuanya. Nah, tadi sudah kita bahas ya mengenai pemahaman mengenai smart government. Nah, mungkin yang selanjutnya nih, saya ingin bertanya juga kepada rekan-rekan mengenai apa sih peran ASN dalam mendukung smart governance gitu. Dari Akang atau Teteh, gimana nih? Izin menjawab, Kang. Oke, mangga. Kalau menurut saya, itu penyedia layanan publik yang responsif dan proaktif. Jadi, kita tuh mengantisipasi kebutuhan masyarakat, bukan hanya menunggu permintaan. Misalkan, seperti ASN aktif, mendengarkan aspirasi masyarakat via media sosial, survei online, forum warga, dan lain sebagainya. Oh, Seperti oke. itu. Berarti yang saya tangkap nih mengenai penjelasan dari Teteh, berarti ASN ini harus bisa menjemput bola istilahnya ya. Di apa yang Betul, menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus nantiasa menjemput aspirasi tersebut gitu. Mungkin seperti betul, itu ya, Kang. Teh ya. Oke. Dari Betul. Kang Hendi mungkin. Gimana Kang Hendi? Ya, kalau buat saya sendiri, Kang, mengenai apa sih perannya gitu kan untuk mendukung gitu kan. Nah, kalau saya sendiri sih lebih ke menjelaskan aja, Kang. Kalau ASN itu sebetulnya berperan sebagai pelaksana dan juga inovator dan juga sebagai apa ya bahasanya itu penggerak penggerak transformasi digital pemerintahan dengan cara yakni yang pertama itu bisa menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang cepat dan transparan. Sama juga yang sampaikan oleh Teh Halimah tadi. Lalu yang kedua, itu dapat menjadi teladan etika digital dan pelayanan publik adaptif. Soalnya kan gini Kang ya, eh, negara kita ini yang yang paling tidak ramah di dalam dunia maya. Nah, kita sebagai ASN ini kita bisa mencontohkan nih bagaimana cara bermedsos yang benar itu kan. Nah, jadi itu
kita contohkan kepada masyarakat. Jadi supaya inilah memperbaiki citra kita gitu loh Kang. Begitu. Oke, jadi mungkin ASN ini merupakan satu eksekutor ya dari pemerintahan pusat Betul. mungkin. Dan kita juga harus memiliki etika yang baik di dalam sosial media. Karena Betul. sekarang sudah eranya 5.0 ya, yang dimana digital ini merupakan salah satu kunci bahwasannya kita dinilai bekerja atau tidaknya. Mungkin seperti itu ya, Kang ya. Oke, Siap, dari betul Kang. Teh Serly, kira-kira apa nih peranan ASN? Izin, Kang. Oke, Peran ASN itu salah satunya sederhananya itu untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengakses layanan pemerintah secara digital dan memanfaatkan platform online yang tersedia. Jadi dengan ASN yang melek akan teknologi dan berkomitmen pada pelayanan publik, maka Kabupaten Karawang akan semakin siap menuju transformasi pemerintahan yang cerdas. Terima kasih. oke, sangat betul sekali ya. Jadi digitalisasi ini harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua karena agar bisa memudahkan siapapun dan mau dimanapun masyarakat untuk mengakses informasi digital. Mungkin itu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, kan tadi mengenai peranan. Nah, sekarang tantangannya seperti apa sih mengenai penerapan smart governance ini? Kira-kira seperti apa? Dari teteh-teteh atau dari akang dulu? Izin menjawab. Oke, silakan. Masih banyaknya petugas yang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau sistem pelaporan berbasis digital. Jadi terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam literasi digital. Oh, Begitu. mungkin dari kita ini memiliki sifat yang konservatif ya, tidak ada progresivitas, mungkin seperti itu ya. Karena kita juga harus bisa Betul. eh, transformasi yang tadinya ibaratkan dari sistem yang manual menuju digital. Mungkin itu ya, Teh Shirley. Mungkin seperti itu Ya, kesimpulannya. Mungkin dari Akang betul. atau Teteh selanjutnya gimana nih? Baik Kang, saya izin menjawab ya. Oke, Nah, salah satu tantangannya tadi saya juga mau sebutkan apa yang disebutkan Teh Serly, tapi udah disebutkan juga nggak apa-apa. Nah, salah satu tantangannya itu koordinasi antar instansi nih Kang. Jadi yang masih Hmm, belum nyatu, oke. yang masih belum nyatu ya. Jadi kayak misalkan kita nih, sebetulnya kayak di jalan interchange itu yang parkir liar itu kan tugasnya di sub ya. Iya, Nah, betul sekali. tapi itu kadang-kadang jadi tugas kita juga gitu loh, tugas iya kan? Akang juga tahu kan maksudnya kan. Iya, betul, Nah, betul. nah jadi program-programnya itu kadang jalan sendiri Kang. Sama juga nih kayak program-program digitalnya gitu kan. Jadi ke masyarakat juga tidak nyampe tuh kayak ini tuh sebenarnya wewenang siapa gitu loh. Nah, yang tantangan lain tuh yang nggak kalah penting juga ini mengenai keamanan data kan. Nah, Ya, jadi keamanan data itu makin banyak yang kebocoran kan. Jadi kasus kemarin ya EKTP itu yang bocor data-data kita gitu kan. Nah, jadi intinya biar smart government ini tetap jalan, itu juga perlu dukungan bareng-bareng gitu kan. Nah, ASN-nya tuh yang pertama harus melek teknologi dulu gitu kan. Nah, ini yang kedua instansi harus kompak dan ketiga sistemnya juga harus aman Kang. Itu Kang. ya mungkin Salut. eh, istilahnya kita harus adanya pelatihan mengenai digitalisasi mungkin ya seperti itu untuk transformasi Betul. digital. Mungkin seperti itu. Ya, dan kita juga harus siap dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecewa karena bocornya data-data dan juga keamanan digital. Betul Kang. Ya, dari Teh Halimah mungkin ada pendapat lain. Intinya sama sih Kang, yang dibilang sama Kang Hendy sama Kak Shirley. Jadi soal digitalisasi. Cuma kalau di bagian saya sendiri, itu tuh seperti datanya itu, dokumennya itu ada yang belum terdigitalisasi. Seperti itu. Jadi masih disimpan manual. Jadi kalau kita ada butuh cepat cari, itu harus cari dulu dokumennya. Seperti itu Kang. Ya sih, benar juga sih apa yang kawan-kawan sampaikan.
Bahasanya yang intinya mah harus bisa bertransformasi cepat mengenai digitalisasi. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya nih, mengenai apa sih kaitannya dengan nasionalisme di tengah digital global ini? Kira-kira apa nih? Mohon kan ulangi pertanyaannya. Oke, mungkin kira-kira mengapa nasionalisme penting di tengah digitalisasi global? Seperti itu. Mengapa nasionalisme penting Di di tengah tengah digitalisasi global. global? Oke, Izin. saya. Oh iya, silakan yang Baik. lain. Oke, mau siapa dulu nih? Bahas Sari dulu atau Eh, Kang Hendy dulu? Ladies first, ladies Ya, first. Oke, oke. karena di agama juga ibumu, ibumu, dan ibumu, betul Betul, ya? betul, Oke, betul. silahkan Mbak Shirley. Ya, jadi salah satunya itu kita harus sebagai implementasi bela negara dan rasa nasionalisme, kita harus bisa menanamkan rasa bangga terhadap produk dan inovasi lokal. Jadi digitalisasi itu seharusnya menjadi peluang untuk mempromosikan potensi daerah termasuk Kabupaten Karawang ini sendiri. Jadi nasionalisme mendorong kita untuk memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa, bukan hanya menjadi pasar pasif begitu. Oke, mungkin saya ingin berpendapat juga ya, bahwasannya eh, di tengah-tengah rasa nasionalisme kita, agar budaya eh, dan suku dan budaya kita ini bisa berkembang sampai hingga bisa diapresiasi oleh negara lain. Semisalkan contoh, kita menggunakan batik nih, batik khas Indonesia. Nah, mungkin itu bisa diapresiasi, oh, bahwasanya produk Indonesia bagus ya, motifnya bagus sekali, khas Indonesia. Mungkin supaya dikenal juga oleh dunia. Makanya digitalisasi ini sangat penting di tengah-tengah perkembangan zaman ini. Mungkin dari pendapat yang lain kira-kira gimana? Iya Kang, setuju. Saya juga setuju itu gitu kan. Soalnya nasionalisme itu sangat penting, sangat dibutuhkan bagi ASN dan juga masyarakat. Karena nasionalisme itu nggak cuma bikin kita nih jadi pengguna teknologi aja gitu kan di dalam digitalisasi, tapi juga sebagai penjaga nilai bangsa. Nah, dengan rasa cinta tanah air gitu kan. Contohnya kan nasionalisme tadi. Nah, kita ini bisa memanfaatkan digitalisasi apa ya bahasa tanpa kehilangan identitas itu kan. Nah juga kita juga bisa tetap beretika dan pakai teknologi untuk membangun Indonesia. Jadi bukan sekedar ikut arus global aja Kang. Jadi Oh saya iya, juga setuju sama pernyataan Kang tadi. oke. Berarti sepakat ya semuanya. Nah, kira-kira dari TH5 nih, ada pendapat nggak? Sama sih Kang, saya juga setuju. Karena kan nasionalisme itu pondasi moral dan etika dalam memberikan pelayanan publik. Jadi kita tuh harus melayani publik dengan hati yang tulus, seperti itu Kang. Dan soal teknologi, kita tuh betul kata Kang Hendy, jadi nggak boleh melupakan nilai-nilai kebangsaan gitu. Jadi kita tuh harus gotong royong, berorientasi dalam kepentingan bangsa, seperti itu Kang. Ya, mungkin saya ingin menambahkan ya, karena kita berada di pemerintahan Kabupaten Karawang, yang mana Kabupaten Karawang ini dulunya ya dikenal sebagai lumbung padi terbesar. Nah, mungkin dari lumbung padi terbesar dengan memanfaatkan digitalisasi ini, ya mudah-mudahan Karawang ini bisa mengekspor ke negara lain. Jadi stok padi di Indonesia eh, mudah-mudahan lebih banyak yang berasal dari Karawang ini. Bukan hanya untuk masyarakat Karawang, tapi masyarakat luar negeri juga gitu. Makanya saya berharap banget mengenai kemajuan teknologi ini, bahwasanya Karawang bisa lebih dikenal dengan lumbung padinya yang besar dan kualitas berasnya yang sangat bagus. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir nih, saya ingin menanyakan kepada teman-teman mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya mewujudkan smart governance. Isunya tuh seperti apa?
Izin saya dulu, Kang. Oke, mangga, silakan. Kalau saya tuh belum semua sistem di OPD memiliki keamanan data. Jadi seperti Oke. yang Kang Hendy bilang tadi. Jadi kita tuh belum ada keamanan data yang memadai. Sementara data publik makin banyak diolah secara digital. Jadi dampaknya resiko kebocoran atau penyalahgunaan data, turunnya kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Seperti itu, Kang. Oke, jadi terkadang juga ya aplikasi yang kita luncurkan bukan hanya mengenai kebocoran data, tapi ketika diakses oleh masyarakat itu maintenance atau gangguan. Nah, itu yang menjadi problematika besar sebenarnya. Kan kalau misalkan di Setda itu ada JDIH ya. Nah, mungkin ketika misalkan masyarakat ingin mengakses mengenai regulasi atau peraturan, perbuk, maupun keputusan dan lain semacamnya, mungkin ketika satu saat banyak yang mengakses itu bisa dan mungkin uh, hal ini harus ada antisipasinya oleh kita. Mau seperti apa, mau bagaimana, apakah aplikasi tersebut harus diperbaharui dengan apa namanya, bukan sistem ya, yang kalau misalkan aplikasi ini tuh 4.0 menjadi 5.0, itu apa sih sebutnya? Versi ya, jadi versi yang lebih baik lagi. Mungkin itu sih menurut saya pribadi. Mungkin dari yang lainnya mungkin ada pendapat lain. Ya Kang, izin Kang. Oke, oke. Salah satu isu yang banyak di Karawang itu kan mengenai digitalisasi. Nah, kita ini gembar-gembor masa digitalisasi gitu kan. Tapi aplikasi Tangkap Karawang ini masih beberapa mengalami beberapa masalah utama, yaitu yang pertama kurangnya sosialisasi gitu kan. Jadi masyarakat tuh kadang masih bingung nih kalau ada kejadian-kejadian mereka ini harus lapor kemana gitu kan. Gitu kan ya. Nah, jadi Ya, sama respon aduannya juga belum merata juga gitu kan. Dan sebetulnya saya nggak pengen judgmental apa tidak ingin menjustifikasi bahwasanya masih apa literasi masyarakatnya terendah itu kan. Tapi itu baik lagi betul. Kang. Literasi masyarakat rendah mengenai aplikasi ini itu juga tidak lepas dari eh, kurangnya petugas itu yang sosialisasi gitu loh Kang. Ya, mungkin menurut saya pribadi ya kita harus bisa mensosialisasikan dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, Kang. Baik itu Betul. mengenai rekan sejawat, keluarga, barulah kalau kita sudah bisa mensosialisasikan dari hal-hal yang terdekat terlebih dahulu nih. Mungkin misalkan dari teman kita memiliki teman lagi, memiliki teman lagi. Jadi dari mulut ke mulut gitu, Kang. Karena kan Betul. akses kita mengenai sosialisasi itu sangat minim ya. Maksudnya kan untuk daerah Karawang itu sendiri memiliki 30 kecamatan. Itu sangat luas sekali. 2.000 hampir ke 3.000 hektar kalau nggak salah Karawang. Kurang lebihnya. Kurang dari 3.000 hektar. Nah, itu kan kita tidak bisa mengakses ya atau memberikan informasi secara detail dari ujung ke ujung. Makanya dari itu mungkin ya saran dari saya pribadi kita harus memiliki atau menginformasikan ke pihak-pihak terkait seperti semisalkan kita sosialisasi kepada pihak kecamatan, lalu dari pihak kecamatan ke desa atau kelurahan, baru dari desa atau kelurahan bisa mensosialisasikan kepada siapa? Kepada RW dan juga RT. Baru dari RT tersebut bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu mungkin untuk efisiensi jarak, karena kan ya tidak semuanya orang memiliki handphone, tapi saya percaya masyarakat saat ini tuh memiliki handphone. Cuma ya hal yang ditakutkannya itu masyarakat yang tidak memiliki handphone. Nah, itu untuk meminimalisir sih sebenarnya. Ya, mungkin dari pendapat saya, tambahan saya seperti itu. Mungkin dari Basari atau dari yang lainnya ada tambahan lagi.
Baik, saya juga sependapat dengan pendapat Akang Teteh. Hanya mau menambahkan kalau ada masalah internal, kurangnya kompetensi teknis dan digital ASN. Jadi, masih banyak ASN yang belum memiliki sertifikasi teknis atau pelatihan terkait teknologi digital seperti aplikasi pelaporan maupun dashboard-dashboard lainnya gitu, Pak. Hmm, oke. Berarti semuanya hampir satu pendapat ya rata-rata. Nah, mungkin pembahasan mengenai smart government sudah dicukupkan atau masih ada tambahan lagi dari Akang Teteh? Misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi aja, nggak apa-apa, santai. Siap. Kalau dari saya cukup, Kang. Cukup. Kalau dari Teteh-Teteh nih, gimana? Teteh-Teteh. Cukup. Oke. Mungkin dari saya pribadi, saya berharap rekan-rekan semuanya bisa memajukan Kabupaten Karawang, khususnya karena kita berada di daerah Kabupaten Karawang yang lebih luasnya. Kabupaten Karawang bisa menjadi kabupaten yang lebih maju daripada kabupaten yang lainnya. Saya percaya dengan kemampuan Akang Teteh semuanya. Makanya dari itu kita sama-sama bergotong royong untuk memajukan bangsa dan juga negara. Mungkin dari saya ya ditutup eh, sesi diskusi pada hari ini. Aura kasih makan bihun. Terima kasih hatur nuhun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya Kang Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang. Waalaikumsalam Sehat-sehat juga, Bung warahmatullahi Ilham. Ya, wabarakatuh. amin, amin.